ya, mulai dari hidupnya, terus metode dan teknik psikoterapinya, siswa wadah dewa, obat, sabar, mungkin ada juga yang lain. Silakan, mungkin saya perlu pandu satu untuk duduk di sini menjembatani, mungkin ada tanya jawab. Langsung dibuka sesi tanya jawab. Oke, jadi teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, monggo satu persatu dipersilakan. Yes. Nama pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Tuti Suciani. Saya dari kelompok manajemen. Saya ingin bertanya mengenai anamnesa rohani menurut sudut pandang Islam yang kemarin itu ada di bab terakhir makalah saya. Menurut saya kurang paham. Anamnesa rohani menurut sudut pandang Islam. Ya, terus kita tampung dulu beberapa pertanyaan. Oke, yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lala Fika dengan NIM 073. Saya ingin bertanya, dalam terapi yang dilakukan secara langsung, apakah ketika terapi dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari klien dan pihak keluarga dari klien? Ya, bagus. Next, yang lainnya teman-teman. Ya, monggo. Ya Pak, saya ingin bertanya, bagi orang awam itu kan belum tahu nih istilah istisqa wadah dewa itu artinya apa. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan itu penjelasan Bapak mengenai istisqa wadah dewa secara umum. Ya. Mungkin ada lagi. Saya izin bertanya. Saya dari kelompok Taubat dan Maaf izin bertanya, apakah dengan terapi bagaimana cara kita berada di taubat nasuha? Ya. Oke, selanjutnya teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ya, monggo. Masih seputar tadi istisqa dan dakwah. Kemarin itu di kelompok kami kan ada poin yang indikator keberhasilan dan juga bagaimana tingkat keberhasilan dari indikator istisqa tersebut. Dan kami masih belum paham kiranya apa saja indikator tersebut dan seberapa besar sih derajat dari indikator tersebut melalui psikoterapi istisqa dan dakwah. Ada lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Sabiti dari NIM 001. Saya ingin bertanya mengenai kemarin kan ada prosedur pelayanan dalam Islam. Itu ada anamnesia rohani. Jadi dari kelompok paham mengenai anamnesia. Anamnesia. Oke. Mungkin ada lagi? Saya ingin bertanya Pak, materi saya itu taubat dan maaf. Gimana sih kalau orang-orang itu dia bertaubat nih Pak, tapi dia melakukan maksiat itu lagi atau dia melakukan kesalahan itu lagi, dan taubatnya seperti apa? Apakah boleh taubat misalkan hari ini dia maksiat, besok dia taubat terus dan berulang-ulang secara Ya, bagus. Apa lagi? Seputar mengenai manajemen terapi di dalam terapi Islam itu pelaksanaan terapi seperti saya izin bertanya Pak dari kelompok Taubat dan Maaf, bentuk-bentuk rahmat dari Allah dari seseorang yang bertobat itu apa saja Pak? Ya. Ada lagi? Ya Pak, yang saya tanyakan itu apa saja sih macam-macam doa yang dikabulkan dan bagaimana ketika doa yang baik. Ya. Ada lagi? Amnesia. Anamnesia itu kalau Anda googling secara Yunani itu adalah pertanyaan atau wawancara secara langsung yang digunakan untuk
kan dari non muslim, dan seterusnya digunakan oleh para rohaniawan non muslim agamanya untuk memberikan pencerahan dan juga terapi rohani bagi para penganut agamanya masing-masing. Lebih lanjut kalian bisa link ada penelitian untuk skripsi yang terkait dengan itu. Terus yang kedua tadi tentang mes, apa masalahnya? Ya, jadi pada saat si terapis mau memberikan tindakan terapi kepada klien atau konseling itu harus meminta persetujuan dari anggota keluarga. Kenapa? Sama halnya dengan yang dilakukan oleh para tenaga medis di rumah sakit sebelum melakukan tindakan operasi ataupun tindakan pengobatan, harus minta persetujuan dari anggota keluarga dalam rangka agar si keluarga bisa membaca bahwa tindakan ini adalah untuk memberikan penyembuhan atau pengobatan yang nanti implikasi atau akibatnya akan seperti ini. Kalau sudah diketahui akibatnya seperti ini, mereka akan memahami, akan mengetahui segala risiko positif dan negatif, sehingga tidak dituntut sebagai malpraktek atau apa. Begitu juga dengan terapi. Kalau dapat persetujuan, berarti mereka akan kooperatif. Terus begitu juga terutama yang konseli atau klien. Kalau dia yang minta sendiri, terus keluarga menyetujui, kita akan memberi terapi tidak sama sekali. Sebab kalau keluarga juga welcome, yang diterapi juga oke, akhirnya dia manut karena keinginan sendiri, keluarga juga mendukung, support treatment itu berkelanjutan, tidak hanya satu kali. Misalnya rupiah, setelah di rupiah sepertinya saya agak ringan di bagian ini, tapi kan ada kemungkinan 1, 2, 3 hari kembali lagi karena belum tuntas, sehingga yang namanya treatment itu insidental, maka harus sesering mungkin dilakukan dengan kemungkinan cepat lunas. Begitu. Terus yang kesenangan ya, tobatnya itu tobat sambal, pedes very hot, tapi ambil lagi. Itu kalau makanan enak. Tetapi kalau ini sampean menciderai, melukai orang, terus dimaafin, terus Anda melakukan lagi, kira-kira yang maafin sampean nanti maafin lagi kan? Tidak, nyicil kan begitu. Sama dengan Allah, perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Cirinya 3, ada penyesalan, ada kebencian untuk mengulangi kembali, dan harus diikuti dengan kegiatan baik yang akhirnya tidak membuat dia terjerembab di kegiatan semula. Tubuh taubatan nasuha. Sehingga pada saat dia sudah ada penyesalan, terus masuk benci kembali lagi, terus akhirnya dia memperbaiki, yang ada adalah al-hasanatu yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan menutup menghapus kejelekan, kan begitu. Dan yang namanya manusia pasti ada salah hilaf, lagunya ada. Tak seorang pun hidup di dunia yang gak pernah berdosa, tetapi bila ia bertaubat sungguh untung dirinya. Meskipun lagunya tidak persis seperti itu, tetapi
bahwa al-insan mahalul khata' wan nisyan, bahwa setiap manusia pasti ada khilaf, salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertaubat. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Kalau dia sudah membersihkan, mensucikan, beruntung dia. Qad aflaha, sungguh beruntung. Dan di dalam bertobat itu ya lihat hakul adami atau hakullah. Kalau hakullah ya kaitannya mandi tobat, sholat tobat, ada istighfar. Rasulullah sendiri pun maksum, seorang rasul, tetapi beliau tidak kurang dari 1 hari 1 malam itu beristighfar 100 kali. Maka kita bagaimana yang banyak salah hilaf ini ya harus paling tidak lebih dari itu. Sehingga dengan beristighfar menggugurkan dosa-dosa. Terus bagaimana terapi tobatnya, terapi salahnya? Di dalam teori psikologi itu maaf, namanya tobat itu kan maaf, permohonan ampun atas kesalahan dari A pada B. Itu hanya akan terjadi manakala 2 bentuk ini. Forgiveness itu 2 bentuk, bisa interpersonal, bisa intrapersonal. Intrapersonalnya adalah manakala orangnya baik, soleh, beriman, mensifati wal afina anillah, memberi maaf pada orang lain, meskipun orang lain itu tidak meminta maaf, tetapi karena dia jiwanya memang bersih, ya ini masih kerabat, ini masih saudara sama Islam, toh enggak begitu berdampak, ya kita maafkan saja, toh itu akan baik. Dengan begitu plong, orang yang memaafkan, apalagi orang yang meminta maaf pada saat mau duduk seperti ini, fine saja. Tetapi kalau belum minta maaf atau tidak dimaafkan, seperti ini, seperti duduknya sama mak lampir, mau berpapasan, akhirnya cari jalan yang lain. Mau bernafas saja itu berat, itu karena ada sakit hati di sini. Tetapi kalau sudah dimaafkan enak. Tapi setelah dimaafkan kok terus diulangi lagi, itu namanya ngejek. Sehingga di dalam simbol 4 nyangkul lepat sukunya ada 4. Kok dia masih juga dia melaksanakan ibadah dan juga maksiat, berarti nafsu amarah lawamah suku yang mutmainah, dia masih nafsunya paling tidak di lawamah. Artinya apa? Dia satu sisi sudah ada pencerahan untuk bertobat, melaksanakan kebaikan, tapi masih terprovokasi inna nafsal amaratin bisu untuk berbuat kejelekan, kumat meneh, iling meneh, belum masih bagus, kumat lagi. Itu nafsunya masih harus dilatih biar nanti menjadi nafsu mutmainah. Kalau mutmainah maka sudah radiyah mardiyah kamil. Artinya sudah dia ridho dan diri, itu perlu mujahadah, perlu istighosa, perlu tasbiyatun nafas. Terus pertanyaan siapa lagi tadi? Sampai yang tanya tadi. Yang bagian sini siapa tadi? Ya, terkait indikator keberhasilan dari istisqa ya, istisqa wa tadawa, terapi melalui doa. Tadawa itu adalah dari pengobatan dengan doa. Itu. Terus terkait berhasil tidaknya, parameternya apa? Semakin bersih orang, jadi esensi dari terapis itu adalah tasdiyatun nafas. Semakin bersih si terapis, semakin walau, semakin dia kompetensi, kapabilitasnya tingkatannya, misalnya kalau dosen profesor, maka akan semakin maju. Dokternya kok spesialis akan semakin maju. Kalau di tingkat spiritual ya kok wali,
nek kok Nabi Rasul akan semakin cepat Kenapa? Hijaknya nggak begitu banyak. Kan itu. Kenapa? Untuk uni astajib lakum itu kata Allah. Tetapi faidah sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i'an falyastajibuli falyu'minu bila lahum yarjudun. Catatan biar doa itu dijabahi falyastajibuli. Laksanakan perintah-perintah kewajiban. Falyu'minu bi, dan Anda percaya tentang janji-janjiku lahum yarjudun, supaya engkau mendapatkan petunjuk yang benar. Nah, terus dari doa yang dijabahi itu tergantung kepada keyakinan dan kesediaan si klien untuk diterapi, apalagi didoain. Oh, yang didoain yang nggak begitu butuh, maka kekhusyuan si terapis, keyakinan, kesungguhan, dan begitu juga keikhlasan daripada si konseling klien sungguh-sungguh, maka itu akan cepat mengantarkan terkabulnya doa. Kalau sudah terkabul doanya, maka terapisnya nanti insya Allah berhasil. Itu. Terus selanjutnya siapa lagi tadi? Ya, tentang macam-macam doa yang dikabulkan dan ketika berdoa yang baik, Pak. Macam-macam doa yang dikabulkan dan ya, ketika berdoa. Ya, doa itu permohonan dari hamba kepada Allah dengan konten materi doa yang baik. Karena tidak diperbolehkan berdoa yang buruk. Bagaimana doa itu biar dikabulkan? Maka harus memenuhi adab dan tata kaifiah doa. Namanya saja meminta, mengajukan proposal. Semakin yang mengajukan proposal itu dikenal, maka akan semakin nanti diterima. Logika berpikirnya kan begitu. Nah, Anda dikenal Allah tidak? Oh ya, dikenal. Sebagai apa? Sebagai hamba yang munkar atau hamba yang maksiat atau hamba yang beriman. Oh, beriman, berarti Anda akan cepat di penuhi doa itu. Falyastajibuli sudah terpenuhi, kan begitu. Maka pada saat sampean sudah menjadi orang yang soleh, hubungannya sudah baik, adabnya bagaimana? Satu, Anda baca alhamdulillah, memuji Allah dengan asmaul husna, bersolawat kepada Nabi, sampaikan kontennya dengan suara lirik, malah kalau bisa sambil menangis, yakin bahwa mengabulkan doa tersebut dan tidak mentek-tek ataupun ingin cepat-cepat terkabul, serta tutup lagi dengan sholawat dan hamdalah. Itu etika berdoa, suci di dalam badan, suci di dalam tempat berdoa, dan waktu yang mustajabah juga harus diperhatikan. Nah, dari doa ini esensinya adalah taqarrub ilallah, kedekatan kita selaku hamba yang tidak punya daya upaya, kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah. Itu yang terpenting, bukan nanti masalah cepat terpenuhi atau tidak. Nah, terpenuhi tidak itu bisa kalau kekasih Allah, para nabi rasul bisa langsung dipenuhi. Para soleh mungkin agak tertunda. Terus bisa juga diistijroh bagi orang-orang yang mungkar, ya, diulur atau diganti dengan kemampuan sampean, bukan kemauan, keinginan. Karena Allah lebih tahu yang Anda butuhkan, bukan yang diinginkan. Itu ya. Ada lagi yang bagian sini tadi siapa? Ya. bentuk rahmat Allah dari seseorang yang bertobat itu gimana? Ya, sangat beruntunglah orang. Rahmat itu kan artinya kasih sayang yang dilimpahkan. Karena kasih sayang yang dilimpahkan, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Nah, kasih sayang rahmat Allah itu akan diberikan kepada hamba-hambanya, terutama
Anda masih ada iman sekecil apapun, maka Allah akan selalu bersama sampean. Pada saat berbuat kemungkaran, maka nanti akan ada peperangan. Imannya nanti yazidu atau wayankus, selagi masih ada iman. Kalau mas imannya itu kok di titik nadir, under conscience, maka akhirnya dia nggak bisa bertobat karena nggak sadar. Tadi saat taubat itu ada penyesalan. Penyesalan itu kalau sadar. Oh iya, begitu. Kalau belum sadar, dia nggak akan menyesal. Mengaku ulangan kok nggak salah, baru suruh minta maaf dan sebagainya. Begitu. Sehingga rahmat tadi adalah karunia yang paling besar sehingga dia mendapatkan hidayah sehingga mau bertaubat. Selanjutnya, coba Anda bisa lihat orang-orang yang berkelima maksiat dosa yang akhirnya karena dia dapat hidayah, dia terus tadi menutupi, menghapus sifat jeleknya, dia terus akhirnya menjadi hamba yang sangat taat dan mungkin malah bisa sangat fanatik. Sekarang saya tanya, orang-orang yang kafir terus dia masuk Islam itu lebih getol semangat belajar agamanya daripada yang lain. Meskipun cara membaca Quran yang mungkin belum begitu fasih seperti kita, tetapi semangatnya lebih daripada kita. Begitu juga dengan orang yang mungkin terjerumus karena merasa takut, terlalu khauf, tapi masih ada roja, harapan, masih pengaku, akhirnya dia berjibaku untuk memperbaiki dirinya, akhirnya menjadi wali. Bagaimana Umar bin Khattab dulu yang al-Guju memusuhi Islam, akhirnya juga jadi wali. Jadi, ada lagi yang boleh menjawab? Ya, apa tadi? Bagaimana caranya agar bisa berada di taubatan nasuha, di tahapan taubatan nasuha? Jadi taubatan nasuha kan tadi tiga ini harus terpenuhi. Dia satu, ada penyesalan dia. Kalau tidak ada penyesalan, nggak akan mungkin dia nanti taubatan nasuha. Kenapa? Dia akan tobat sambal tadi. Nggak menyesal. Zina, dia akan berzina lagi. Kayak begitu. Tetapi coba Anda tahu, zina itu madhurnya banyak. Karena orang laki-laki yang menzinai anak perempuan orang lain, apa dia orang mikir, ibunya juga seorang perempuan, anaknya apalagi kalau dia punya anak perempuan, dan dia tidak akan mati sebelum dia mendapatkan kondisi yang sama, dimana kalau dia punya anak perempuan dizinai orang. Bahaya. Coba Anda nanti bisa lihat tetangga-tetangga sekitarmu yang dia berzina, apakah keluarganya fine-fine saja? Dan bagi orang yang berzina, kalau perempuan, aura kecantikannya diangkat oleh Allah, hambanya itu, dan rezekinya susah, mau jungkir balik bekerja agak susah. Itulah wala taqrabu zina, mendekati saja di harus berhati-hati. Nah, maka kembali pada pertanyaan tadi, taubatan nasuha harus ada penyesalan, terus benci untuk kembali, lalu dia berijtihad sekuat mungkin membersihkan dirinya untuk menggapai ridho ilahi dengan memperbanyak amalan ibadah. Amalan ibadah ini akan bernilai ibadah kalau punya ilmunya. Taubatnya akan diterima, taubat membunuh orang tersebut dengan dia naik haji. Allah pun tidak akan bisa mengampuni dosa seorang hamba kepada hamba yang lain sebelum dia dihalalkan oleh hamba tersebut. Tetapi Allah pun Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kecuali dosa syirik.
dosa yang diperbuat kepada Allah dia ampuni semua kalau dia bertaubatan nasuha. Tetapi kaitannya dengan hakul adami mempersyaratkan harus minta penghalalan. Kalau membunuh tidak bisa nanti terus berpuasa, terus dengan haji. Maka sampean akan dihapus dosanya. Kalau di Islam dulu dikisos. Anda membunuh, Anda dibunuh. Anda jiwit, Anda dijiwit. Tapi kalau Anda memaafkan itu lebih baik. Maka pada saat Anda membunuh orang, itulah kenapa agama sangat menjaga kehormatan. Salah satunya adalah kehormatan jiwa. Walau takut nafsa itu, jangan membunuh kecuali dengan alasan yang tidak bisa. Sehingga tidak bisa digantikan membunuh orang itu dengan nanti diampuni dengan ibadah haji. Ada pertanyaan? Lupa. Innal hajja mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kan begitu? Ya. Tetapi nanti di sana apa sampai kita kan belum tahu pangkatnya kita ini nanti masuk surganya itu langsung masuk surga ataukah transit dulu di neraka berapa lama. Tetapi kita tidak boleh sudon. Islam itu al-Islamu yusrun. Islam itu mudah tapi jangan dipermudah. Bahwa kita masuk Islam itu dirahmati dengan rahmatnya Allah, bukan karena amal-amal ibadah yang belum tentu itu karena Allah. Itu yang perlu sampai dapat nilai A belum tentu itu karena sampean buat video ini. Kenapa? Bisa saja karena kedermawanan. Aku dermawan. Sampean misalnya pintar tetapi sombong, lalu itu tidak mencerminkan, bisa saja saya turunkan dari akal. Kan gitu. Masih ada parameter sistem penilaian yang lain. Kan tidak hanya kognitif, ada psikomotor, ada apa lagi. Atas segala perhatiannya, semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.